Nah, sekarang ke bentuk limit tak hingga. Bentuk limit tak hingga itu punya beberapa cara cepat nih. Ada yang bentuknya tuh dalam tanda akar seperti ini, maka gunakan cara cepat yang ruas kanan ini ya. Limit x mendekati tak hingga, bentuk depan itu ax kuadrat plus bx plus c dalam tanda akar, dikurangi akar bx kuadrat plus qx plus r. Nanti, jika nilai A itu lebih dari nilai P, jadi koefisien X kuadratnya ya yang dilihat, kalau A lebih dari P, maka hasilnya auto tak hingga, langsung aja. Tapi kalau A dan P-nya ini sama, maka nanti gunakan rumus yang kedua ini, B min Q per 2 akar A. Tapi kalau A-nya lebih kecil daripada P, berarti hasilnya langsung min tak hingga, seperti itu teman-teman ya. Kita praktekkan dengan cara ini sekarang. Kita lihat A dan P-nya bagaimana. A itu koefisien X kuadrat yang depan, di sini berarti A-nya 1 ya. B adalah, bukan B apa, P. P adalah koefisien X kuadrat yang akar belakang. P juga sama dengan 1. Karena sama nih, berarti gunakan yang rumus kedua, B min Q per 2 akar A. Nah, di sini ini A-nya 1, B-nya ini 2 ya, ini nilai B, C itu konstanta 0, P dan ini adalah nilai Q. Q-nya min 3, tanda di depannya ikut. Jadi B min Q itu 2 kurangi min 3 per 2 akar A, 2 akar 1. 2 tambah 3, 5. 5 per 2 atau 2,5. Nah, gitu. Cukup mudah ya, teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, nomor 38 juga sama nih, limit X mendekati tak hingga bentuk akar. Tapi yang belakang ini belum dalam tanda akar. Dan kalau teman-teman perhatikan, rumusnya ini penghubungnya memang min ya, memang min. Jadi kita buat penghubungnya min dulu. Untuk soal ini, kan ini plus, berarti tukeran dulu dong sama min X ini. Jadi nanti seperti ini, limit X mendekati tak hingga, yang depan ini tetap. Nah, yang belakang ini min X plus 3. Kalau mau kita kuadratkan nanti, berarti dia harus bentuk kurung dulu. Jadi min di sini X, karena di sini plus 3, berarti harusnya min dikali min 3 dong ya. Nah, gini, jadi nilainya nggak berubah. Nah, kalau sudah, baru kita kasih kuadrat, kemudian tanda akar, karena kuadrat dari akar dari A kuadrat adalah A, ya kan, balik ke dia sendiri. Jadi kita kuadratkan yang belakang, yang depan ini nunggu. Ya, yang belakang, ingat pengkuadratan, kalau kita punya A plus minus B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat plus atau minus 2AB plus B kuadrat. Kalau plus berarti sini tengahnya ikut plus, tapi kalau minus ya minus. Semacam ini, X min 3 kuadrat berarti X kuadrat min 2 kali X kali 3 berarti 6X plus 3 kuadrat 9. Kalau paling belakang selalu plus ya. Nah, ini adalah nilai A, di sini B, konstantanya 0, ini P, Q, R. Kalau kita lihat nilai A sama dengan P, yaitu 1. Berarti menggunakan rumus yang B min Q per 2 akar A. B-nya 7, Q-nya min 6 per 2 akar 1. 7 tambah 6, 13 per 2. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana? Cukup mudah ya? Sekarang nomor 30. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar, dan ada min 1. Hati-hati, min 1 di sini tidak disertakan dalam tanda akar. Jadi, kita cari limit yang depan dulu ya. Ini kita kalikan dulu. 3 kali X, 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali 2, 6X, min 5 kali X, min 5X, min 5 kali 2, min 10. Min akar 3X kuadrat, kemudian min 1. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang suku tengahnya. 3X kuadrat plus X min 10
min akar 3x kuadrat min 1. Nah, ini nilai A, ini B, C, P. Q-nya 0 ya, karena tidak punya suku yang bervariabel X. Berarti kita gunakan B min Q per 2 akar A juga. Karena nilai A dan P-nya sama-sama 3. B min Q berarti 1 min 0 per 2 akar 3. Ini sama aja. 1 per 2 akar 3. Oh, jangan lupa ada min 1 tadi ya. Nah, gini. Kita rasionalkan dulu yang 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3 rasionalkan dengan cara kali akar 3 per akar 3. Masih ada min 1. Berarti ini 1 per 6 akar 3 min 1. Kita cek di opsi. Oke, nggak ada ya jawabannya ya. Benar? 1/6? Ya, benar, nggak ada jawaban. Mungkin maksud si soal adalah ini plus 1. Coba kalau diganti plus 1 ada nggak sih? Ada dong ya, 1/6 akar 3 plus 1 yang D. Ya, kita anggap aja soalnya seperti itu ya. Itu adalah soal USN STIS tahun 2012. Nah, kalau tadi adalah limit tak hingga bentuk akar, sekarang yang bentuk pecahan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman cukup lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Misalkan nih, di rumus ini, M adalah pangkat tertinggi untuk pembilang dan N adalah pangkat tertinggi untuk penyebut. Andaikan nilai M kurang dari N alias pangkat yang atas tuh lebih kecil daripada yang bawah, maka hasilnya nanti 0 teman-teman ya. Tapi kalau pangkatnya sama, pangkat tertingginya sama, maka nanti hasilnya adalah A per P, di mana A per P ini adalah koefisien atau perbandingan dari koefisien si variabel yang punya pangkat tertinggi yang pembilang dibagi koefisien variabel pangkat tertinggi yang penyebut ya, seperti itu. Tapi kalau pangkat yang pembilang lebih besar daripada pangkat yang penyebut atau M lebih dari N, maka hasilnya langsung tak hingga. Gitu teman-teman ya. Yuk kita coba nomor 14 soal USN STIS tahun 2011. Nilai limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 2X pangkat 3 dibagi X min 1 kali 2X kuadrat plus X plus 1. Di sini ada yang bentuknya itu perkalian antar suku ya. Ada juga yang bentuk perpangkatan. Nah, dari mana kita bisa melihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebut? Jadi per kurungnya kita ambil variabel yang berpangkat paling tinggi dulu teman-teman, semacam 1 min 2x, berarti kan yang lebih tinggi adalah suku min 2x nya daripada 1, lalu kita pangkatkan dengan kurung dengan pangkat yang ada di luar kurung, berarti ini menjadi limit x mendekati tak hingga min 2x pangkat 3, itu yang pembilang. Penyebut juga seperti itu. Di sini X min 1 pangkat tertingginya kan X pangkat 1. Nah, kali yang ini 2X kuadrat dong ya. Nah, ambil yang berkepentingan saja. Limit X mendekati tak hingga, kalau kita pangkatkan ini min 8 X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 3. Nah, ternyata pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama-sama 3. Berarti kita gunakan rumus yang kedua ini. Kita bandingkan koefisien pangkat tertinggi yang pembilang dengan penyebut. Jadi ini hasilnya adalah min 8 dibagi 2. Ya, cukup si koefisiennya saja. Jadi min 4. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut lagi, nomor berikutnya adalah soal USN STIS tahun 2006. Wah, ini sudah 14 tahun yang lalu ya. Oke, tapi soal-soal STIS ini, kayak akui dia masih relevan sampai sekarang. Bahkan soal-soal UTBK, soal SBMPTN, dan soal-soal ujian mandiri sekalipun simak, itu tipe soalnya hampir semuanya pernah keluar di USN STIS. Jadi yang tipe-tipe kelihatannya terbaru, tapi sebenarnya di STIS sudah pernah keluar di tahun-tahun dulu-dulu. Jadi teman-teman nggak ada salahnya latihan soal-soal USN STIS yang tahun sebelum-sebelumnya ya, disikat semuanya. Oke, kita coba limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah setengah tambah seperempat tambah lagi sampai 1 per 2 pangkat N. Nah, di sini kita harus ubah dulu ya. Ini kan deret geometri dengan suku pertamanya 1 dan rasionya, rasio itu cara carinya suku kedua dibagi suku pertama ya. Di sini suku keduanya setengah,
suku pertamanya 1, jadi setengah bagi 1, setengah. Nah, karena ini plus-plus, berarti dia deret atau jumlah dari barisan geometri. Rumus SN-nya untuk barisan geometri ada 2 ya. Kalau R-nya atau rasionya kurang dari 1, nanti menggunakan rumus yang ini. A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Tapi tadi kalau rasionya lebih dari 1, ininya dibalik. Jadi R pangkat N min 1 per R min 1 gitu. Nah, berarti A-nya 1 dikali 1 min R. 1 kurangi setengah pangkat N per 1 min R. 1 kurangi setengah. 1 kurangi setengah itu setengah. Berarti kalau ini hasilnya setengah, sekian dibagi setengah sama aja 2 kalinya ya. Karena pembagian dengan setengah sama aja perkalian, tapi dibalik, berarti kali 2. Jadi 2 kali 1 min setengah pangkat N. Oke, kita kalikan distributif, ini berarti 2 dikurangi 2 kali setengah pangkat N. Boleh ya, setengah pangkat N ini kakak tulis jadi 1 per 2 pangkat N, kan sama aja tuh. Berarti 2 kurangi 2 per 2 pangkat N. Nah, berarti limit tersebut, nilai limit tersebut adalah limit N mendekati tak hingga untuk 2 dikurangi 2 dibagi 2 pangkat N. Ini tadi kalau mau disamakan penyebut boleh nih, tapi kakak prefer begini, N-nya langsung kakak ganti tak hingga aja, jadi nanti menjadi limit N mendekati tak hingga 2 dikurangi 2 per 2 pangkat tak hingga. Nah, sekarang fokus ke sini teman-teman. 2 dipangkatkan tak hingga, itu hasilnya kan besar sekali ya. Ini hasilnya besar sekali, nggak tahu berapa, pokoknya besar sekali, tak hingga anggap aja gitu. Nah, berarti 2 dibagi tak hingga, 2 dibagi tak hingga, suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat besar sekali. Ini kalau pada limit nanti hasilnya sampai mendekati 0, karena bilangan 2 yang nggak seberapa dibagi bilangan tak hingga yang sangat besar sekali. Kalau penyebutnya semakin besar, otomatis nilainya semakin kecil ya. Nah, ini tuh kecil banget sampai mendekati 0 gitu, paham? Jadi ini nanti hasilnya adalah 2 dikurangi, tadi ini 2 dibagi 0, 0 ya. Nah, berarti 2 kurangi 0. Hasilnya adalah 2 teman-teman. Ya, jawaban ada pada opsi yang D. Semoga jelas ya. Ya, kita lanjutkan lagi limit tak hingga, tapi sekarang yang bentuknya eksponen seperti ini nih. Nah, menantang ya. Ini adalah soal USMT tahun 2010. Nah, kalau berbentuk pangkat tinggi atau eksponen seperti ini, silakan dibagi dengan pangkat tertinggi saja teman-teman ya. Jadi ini menggunakan cara manual. Nanti jadi seperti ini, limit X mendekati tak hingga dibagi pangkat tertinggi di sini 3 pangkat X dengan 3 pangkat min X, kan jelas lebih tinggi pangkatnya yang 3 pangkat X ya. Jadi semua sukunya nanti dibagi 3 pangkat X atau dikali 1 per 3 pangkat X, sama aja kan. Nah, berarti nanti 3 pangkat X dikali 1 per 3 pangkat X kan hasilnya 1 min. Yang ini kalau dikali min 3 pangkat min X dikali 1/3 pangkat X, berarti kan ini pengurangan nanti ya pangkatnya ya. Jadi sama aja 3 pangkat min X kemudian min X lagi, ya enggak? Per yang penyebut juga sama, ini berarti 1 tapi plus 3 pangkat min X langsung ya ini ya. Sekarang kita sederhanakan, ini sama dengan 1 dikurangi 3 pangkat min 2X dibagi 1 plus 3 pangkat min 2X juga. Lalu kita masukkan ya, X-nya ganti tak hingga. X-nya kita ganti tak hingga, berarti 1 min, ini kan penulisannya sama aja seper nih teman-teman. Jadi 1 per 3 pangkat positif 2X gitu kan. Yang ini 1 plus 1 per 3 pangkat 2X, ini balik lagi nih ya, sama aja ya. Nah, sekarang X-nya kita ganti tak hingga. Ini 1 dikurangi 1 per 3
pangkat 2 kali tak hingga, sama aja tak hingga. Nah, yang bawah kan sama, 1/3 pangkat tak hingga. Ini konsepnya hampir sama dengan yang tadi, teman-teman. 1 dibagi bilangan 3 berpangkat tak hingga. Berarti 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali. Hasilnya ini nanti mendekati 0 ya. Jadi 1 min 0 dibagi 1 plus 0. Hasilnya adalah 1/1, yaitu 1 yang B. Sekali lagi, nomor 40. Oke, ini sebenarnya bukan limit tak hingga ya, tapi limit tak tentu biasa sepertinya. Tapi karena di sini memuat eksponen, jadi Kak Eka taruh di sini ya. Nggak apa-apa lah ya, kita coba sekalian. Ini adalah soal STIS tahun 2008. Ya, limit X mendekati 1. Kalau kita masukkan ke penyebut hasilnya 0. Oke, tak tentu benar ya. Berarti kita gunakan cara turunan aja ya, yang lebih mudah. Yuk, gimana? Masih ingat nggak teman-teman tadi? Kita turunkan yang pembilang, X pangkat 3N, ini turunannya berarti 3N kali X, pangkatnya berkurang 1, 3N min 1. Turunan min X berarti min 1 per 1 min X, turunannya adalah min 1. Nah, setelah diturunkan X-nya ganti 1. Jadi 3N kali 1 pangkat berapapun ya tetap 1, dikurangi 1 dibagi min 1. Dibagi min 1 kan sama aja. Semuanya atau pembilang ini kali min 1 ya. Kita kalikan min kali 3N min 3N min 1 kali min 1 plus 1. Nah, kalau ditukar nih 1 min 3N. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Kita bahas lagi nanti soal limit trigonometri di video yang akan datang. Jadi jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan update-nya ya. Stay tune ya teman-teman ya. Sampai jumpa.